Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidia Resti Mukaromah, NIM 18510003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas sore semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi anjak piutang atau factoring. Anjak piutang. Perusahaan anjak piutang atau yang dikenal factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengembalian alihan atau pengelolaan utang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 /KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1998, anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. Kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil ahli pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor atau pihak yang punya utang. Kegiatan anjak piutang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 diantaranya: 1. Pengembalian alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. 2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. 3. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya, perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Dalam prakteknya, keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah terdiri a. Jasa penagihan atau service charge adalah biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya yang dikenal istilah fee dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu. B. Biaya administrasi adalah biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditor oleh klien dan besarnya pun tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang terdiri sebagai berikut. 1. Kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara yang dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. 2. Perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil ahli atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. 3. Debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah atau utang kepada kreditor atau klien. Berikut skema kinerja perusahaan anjak piutang. Yang pertama, kreditur atau klien. Kreditur menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang baik dengan cara memberitahukan kepada debitur maupun tidak. 2. Perusahaan anjak piutang akan melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditor. 3. Debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang. 4. Perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditor sesudah semua persoalan utang piutang diselesaikan. Berikutnya adalah fasilitas dari berbagai sisi. Yang pertama, berdasarkan pemberitahuan. A. Disclosure, yaitu fasilitas yang akan diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitur. 2. Undisclosed, yaitu fasilitas yang akan diberikan kepada perusahaan anjak piutang
tanpa si pengetahuan debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan atau oleh perusahaan anjak piutang yang mengandung suatu resiko. Dua, berdasarkan tanggung jawab. A. With resource. Dalam hal ini, apabila si debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka resiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditor dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. B. Without resource. Dalam fasilitas ini, apabila semua resiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor. 3. Berdasarkan pelanggan. A. Full service factoring merupakan perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis fasilitas jasa anjak piutang, baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan, termasuk fasilitas untuk menanggung resiko terhadap kredit yang macet. B. Resource factoring adalah jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang, meliputi hampir fasilitas semua jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap resiko tidak terbayar tagihannya. Dalam hal ini, resiko kredit tetap berada pada kreditor. Berikutnya, book factoring adalah jasa yang diberikan terhadap kreditor, hanyalah fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. C. Maturity factoring adalah jenis fasilitas jasa yang diberikan kepada kreditor berupa perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjualan, penagihan debitur, dan perlindungan atas piutang. D. Invoice discounting adalah pemberian fasilitas jasa hanyalah untuk terbentuk pembiayaan anjak piutang. Berikutnya, undisclosed factoring adalah sebuah fasilitas proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktur yang telah disetujui. Advance payment adalah transaksi pengalihan piutang di mana pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan besarnya sekitar 80% dari nilai faktur. 4. Berdasarkan wilayah. A. Domestic factoring adalah perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia. B. International factoring adalah kegiatan anjak piutang yang kegiatannya dapat antar negara seperti pembiayaan fasilitas ekspor impor. Jasa-jasa dan biaya yang diberikan. 1. Jasa pembiayaan atau financing service adalah perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada kreditor yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dengan kontrak di dalamnya berdasarkan with resource atau without resource. Pembiayaan dilakukan sekitar 60% sampai dengan 80% dari total piutang setelah kontrak dan penyerahan bukti penjualan. 2. Jasa non-pembiayaan atau non-financing service kegiatan pemberian jasa pengolahan administrasi kredit yang meliputi A. Analisis kelayakan suatu kredit, B. Melakukan administrasi kredit, C. Pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, D. Perlindungan terhadap suatu resiko kredit. Keuntungan anjak piutang. 1. Bagi perusahaan anjak piutang, A. Memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi, B. Membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitur, C. Membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. 2. Bagi kreditor, mengurangi resiko kerugian dengan tertagihannya piutang, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut, melancar kegiatan usaha, dan
Dengan tagihan piutangnya oleh perusahaan anjak piutang, kreditor dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. 3. Bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.